Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu rajin cuci tangan, dan kalau kalian mau keluar rumah harus menggunakan masker. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks iklan. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menulis iklan dengan baik dan benar. Berbeda dengan sebelumnya, hari ini Ibu Afli, Ibu Ranti, dan Ibu Asa akan menerangkan melalui video pembelajaran ini dengan menggunakan PowerPoint. Maka dari itu, simak dengan baik-baik. Jangan lupa jika dirasa materinya cukup penting, kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita menuju pembelajaran, Ibu akan memberitahukan apa kompetensi dasar hari ini. Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster secara lisan dan tulis. Jadi nanti tugasnya kalian harus membuat iklan. Lanjut. Nah, jadi sebelum kalian menulis atau membuat iklan, terlebih dahulu kalian harus mengetahui unsur-unsur apa aja yang ada di teks iklan. Unsur-unsur pembuat teks iklan. Yang pertama ada attention atau perhatian. Yang kedua ada interest atau minat. Ketiga desire, yaitu kebutuhan atau keinginan. Yang keempat conviction atau rasa percaya diri. Dan yang terakhir ada action atau tindakan. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan satu persatu apa saja yang dimaksud atau unsur-unsur pembuat teks iklan. Yang pertama ada attention atau perhatian. Nah, yang dimaksud dengan perhatian di sini, iklan itu harus mampu menarik perhatian. Nah, kalau kalian membuat iklan, diusahakan atau yang pasti kalian perlu untuk membuat agar masyarakat itu bisa memperhatikan teks iklan kalian. Nah, dalam membuat sebuah iklan, tentunya kalian harus mempunyai ide-ide baru yang mampu menarik perhatian masyarakat. Sehingga iklan kalian bisa menjadi berkesan dan dapat terus diingat. Lanjut, kita menuju nomor 2, interest atau minat. Yang dimaksud dengan meningkatkan minat atau interest ini, meningkatkan minat sehingga masyarakat atau konsumen timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Dalam hal ini konsumen harus dirangsang agar mau membaca, mendengar, atau menonton pesan-pesan yang disampaikan. Nah, sejalan dengan yang nomor 1 tadi, attention atau perhatian, kalian harus memperhatikan penggunaan warna, tata letak, atau jenis huruf, sehingga konsumen menaruh minat terhadap iklan kalian. Lanjut, yang ketiga ada desire atau kebutuhan, keinginan. Yang dimaksud dengan desire itu
bahwa iklan kalian harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk tersebut. Jadi iklan yang dipasang, iklan yang akan dibuat itu harus disesuaikan dengan minat atau ketertarikan dari target konsumen sehingga calon pembeli merasa ingin tahu dengan produk yang ditawarkan dan akhirnya pembeli itu akan tertarik untuk membelinya. Jadi misalkan saja target kalian mengiklankan suatu buku. Nah, jika target kalian itu remaja seumuran kalian, nah kalian harus menggunakan misalkan barang novel. Nah, itu kalian harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan minat atau ketertarikan dari target konsumen. Lanjut, yaitu keinginan. Keinginan atau kepercayaan. Rasa percaya, conviction atau rasa percaya. Mengandung arti bahwa iklan itu harus menciptakan kebutuhan calon pembeli. Nah, jadi yang dimaksud dengan kepercayaan itu, iklan itu harus mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen. Maka, jika kalian membuat iklan itu harus ditunjang, harus disertai dengan berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau testimoni, atau bisa digunakan juga menggunakan kata-kata yang meyakinkan. Jadi agar konsumen lebih tertarik untuk membeli atau menggunakan iklan, jasa iklan yang telah kalian buat. Lanjut, yang terakhir, unsur terakhir yaitu action atau tindakan. Mengandung arti bahwa iklan itu harus memiliki daya atau kekuatan membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. Nah, setelah kalian melakukan unsur-unsur yang tadi yang 1-4 itu, maka kegiatan terakhir yaitu berupa tindakan. Nah, tindakan itu tujuan akhir dari pengiklan untuk bisa menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasa yang diiklankan. Jika iklan kalian menarik, bagus, dan kreatif, konsumen pasti akan menggunakan atau membeli produk dan jasa yang diiklankan. Oke, dari Ibu rasa cukup. Lanjut kita menuju langkah-langkah pra menulis teks iklan yang akan dijelaskan oleh Ibu Ranti. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah pra menulis iklan. Yang pertama, perhatikan dulu bahasa iklan. Bahasa iklan sendiri mempunyai daya tarik, sopan, dan logis. Artinya, bahasa tersebut bisa bahasa sehari-hari, tetapi bahasa sehari-hari itu terdengar menarik di konsumen yang akan menjadi konsumen kita gitu nantinya. Lalu ungkapan atau majis digunakan sebagai pemikat. Bahasa iklan itu boleh menggunakan majis-majis yang nantinya itu tujuannya untuk memikat iklan kita, produk kita yang akan kita iklankan itu gitu. Bisa menggunakan majis hiperbola gitu atau majis lainnya. Yang ketiga, bahasa disusun secara singkat dalam menonjolkan bagaimana yang diperintahkan. Artinya bahasa perlu disusun secara singkat, jelas, dan padat. Jangan bertele-tele dan juga harus fokus terhadap produk kita.
Lalu isi iklan. Isi iklan sendiri yaitu yang pertama bersifat objektif, singkat, dan jelas. Nantinya objektif, kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang ditulis di isi tersebut. Gitu. Singkat artinya tidak bertele-tele sama seperti bahasa iklan itu. Jangan sampai tidak fokus pada produk yang kita iklankan. Lalu mempelajari tujuan produk yang diiklankan. Perlunya kita meneliti secara luar dan dalam produk apa yang akan nanti kita iklankan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita membuat iklan tersebut dan iklan tersebut akan objektif. Lalu melakukan kegiatan pengumpulan ide-ide. Setelah kita mempelajari bahasa iklan, isi iklan, dan juga produk yang akan kita iklankan, nantinya kita akan mudah memperoleh ide-ide segar untuk memproduksi iklan. Lalu mulailah dengan menulis iklan. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan. Tadi kita telah belajar langkah-langkah pra menulis teks iklan, dan sekarang kita akan belajar ke intinya. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Jadi, kalau kalian ingin mengiklankan produk kalian, berfokuslah pada tujuan kalian mengiklankan produk kalian gitu, atau keunggulan dari produk kalian gitu. Misalnya begini, jika akan menjual produk langsing, pernyataan pendahuluannya biasa seperti ini. Anda ingin menurunkan berat badan, gitu. Lalu menawarkan solusi dengan menggunakan bahasa yang menarik. Solusinya ini adalah manfaat dari produk iklan kalian gitu. Nah, produk diiklankan itu karena menawarkan sebuah solusi. Dan seperti yang kita pelajari tadi, bahasa iklan harus mempunyai daya tarik, sopan, dan juga harus logis gitu. Yang ketiga, menunjukkan bukti, karena pada dasarnya yang dibutuhkan adalah bukti, tidak boleh hanya menyampaikan janji-janji. Gitu. Yang seperti tadi kita pelajari di teks iklan menulis itu, yaitu kita harus mengetahui secara luar dan dalam produk kita. Nah, di situ kalian dapat mencantumkan bukti-bukti yang kalian itu. Dan seperti yang tahu juga kita pelajari tadi, isi teks iklan itu harus objektif, yang dimana kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis di iklan tersebut gitu. Baik anak-anak, setelah kalian menulis teks iklan, anak-anak memasuki tahap penyuntingan iklan. Penyuntingan iklan ini hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Mengapa dilakukan penyuntingan iklan? Menyunting iklan merupakan kegiatan memperbaiki teks sebelum dipublikasikan agar dapat menghasilkan sebuah teks iklan yang baik dan menarik. Maka dari itu, penyuntingan iklan sangat penting karena menentukan kualitas sebuah teks iklan. Ada dua hal yang bisa dilakukan dalam penyuntingan iklan, yaitu redaksional berkaitan dengan kebahasaan, ejaan, diksi, serta kalimat, dan substansial berkaitan dengan isi serta data. Anak-anak, untuk itu perhatikan kembali iklan yang telah kalian tulis. Baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya, apakah masih ada bagian-bagian yang harus disunting atau diperbaiki. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang dapat kalian gunakan untuk menyunting iklan. Yang pertama, apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Yang dimaksudkan berstruktur dengan lengkap di sini, sudah ada pengenalan produk, judul teksnya, pernyataan persuasifnya yang menyangkut pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu juga sudah ada tambahan gambaran produk, nama produk, serta logo perusahaan yang menambah minat khalayak umum. Yang kedua, apakah informasi yang disampaikan
mudah dipahami. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa yang digunakan dalam iklan adalah bahasa-bahasa yang sederhana, mudah dipahami, sehingga akan mudah diingat oleh masyarakat sasaran. Yang ketiga, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Dalam iklan, kalimatnya harus ringkas, tidak terlalu panjang, tidak berbelit-belit, bahkan justru menggunakan bahasa yang akrab yang diketahui oleh khalayak umum, sehingga dapat menambahkan kesan positif terhadap produk yang ditawarkan. Dan bahasa yang digunakan apakah sudah persuasif, yakni dapat membujuk khalayak umum, seperti itu. Yang selanjutnya, apakah ilustrasinya memikat? Penambahan gambar-gambar produk serta logo perusahaan juga dapat menambah minat masyarakat sasaran agar tertarik dengan produk maupun jasa maupun layanan yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Nah, yang terakhir ini, apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasarannya? Keberhasilan sebuah iklan itu juga ditentukan kesesuaian produk yang ditawarkan dengan masyarakat sasaran, khalayak yang ditawarkan produknya, jasa maupun layanannya harus sesuai, seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, karena Ibu sudah memberikan materi tentang menulis iklan, setelah menyimak penjelasan dari Ibu berharap agar anak-anak dapat dengan mudah menulis teks iklan dan tetap semangat walaupun harus belajar secara mandiri di rumah. Anak-anak, jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Salam hangat dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.